Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kami memujinya dan kami minta tolong kepadanya dan kami minta ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami dan dari keburukan amal-amal kami. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Nah, hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita sama-sama mengucapkan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semuanya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga akhir kiamat. Nah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab hadis Umdatul Ahkam, yaitu bab sesuatu yang membuat salat makruh. Makruh inda usuliyin, makna makruh menurut ahli usul, yaitu usul fikih. Ketika bahas fikih disebutkan makna usul, berarti pembahasan kita berdasarkan usul fikih. Karena usul itu banyak. Ada usul tafsir. Ketika seorang hendak belajar tafsir, harus belajar usul tafsir. Yang kedua, contoh usulnya, itu usul fikih. Seseorang ketika ingin belajar fikih, dia juga diharuskan mempelajari yang namanya usul fikih. Biar apa? Biar kuat fikihnya. Ketika ditanya, dia itu bisa berdalil, bisa berhujjah. Contoh misalnya yang paham usul, kita ditanya, ya katanya sholat itu wajib, yaitu sholat fardu 5 waktu. Dengan dalil wa aqimus sholat, dirikanlah sholat. Wa aqim itu fi'il amr. Kaidahnya fi'il amr itu dalam usul fikih, sesuatu yang bermakna perintah menunjukkan kewajiban, maka dirikanlah salat. Kemudian ada bertanya lagi, semua salat apakah salat 5 waktu saja? Maka dia kalau belajar usul fikih bisa menjawab, yaitu yang diwajibkan adalah salat 5 waktu saja di ayat itu. Di mana diambilnya? Ada lafaz alif balam. As-shalah, alif balam itu menunjukkan al-ta'rifiyah, yaitu salat yang sudah ditentukannya, yaitu salat 5 waktu. Ini kalau paham usul fikih. Begitu pula dalam kitab akidah sering disebut dengan kata usul. Kenapa? Karena itu pokok pembahasan. Dan usul itulah fondasi. Nah, kita bahas lagi ini, al-makruh inda usuliyin. Makruh menurut ulama usuliyin, mayusabu tarikuhu wa yuqaqibu fa'iluhu. Makruh adalah yusabu tarikuhu, sesuatu yang mendatangkan pahala jika ditinggalkan. Wala yu'aqibu fa'iluhu, dan tidak akan diiqab, tidak akan diberikan iqab itu Pak? Hukuman fa'iluhu, orang yang melakukannya, itu mana makruh. Salam kembali. Makruh adalah yusabu tarikuhu, yaitu sesuatu yang mendatangkan pahala jika ditinggalkan. Wala yu'aqibu fa'iluhu, dan tidak diberi hukuman
jika dikerjakan. Itulah makna makruh. Berikutnya kita akan bahas juga wajib. Apa itu wajib? Perhatikan, yang punya buku ditulis. Ini faidah. Wajib adalah ma amara bihi syari' ala wajhi ilzam. Wajib adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syariat, sesuatu yang diperintahkan oleh syar'i secara ilzam. Makna secara ilzam berarti harus. Apa makna harus itu? Al-wajib yusabu fa'iluhu imtisalan. Sesuatu yang wajib itu pelakunya mendapatkan pahala jika didasari karena melaksanakan perintah. Wastahiqu iqabat tarikuhu, dan orang yang meninggalkannya akan diberikan hukuman. Itu wajib ya. Dia mendapatkan pahala jika melakukan perintah itu, jika dia melaksanakan perintah itu sesuai dengan apa yang diperintahkan, dan dia akan diberi adab jika meninggalkan perintah itu. Itu mana wajib. Yang berikutnya yaitu mandub. Mandub itu istilah usul fikih. Biar tuh enggak biar tuh terbiasa dengan mandub. Mandub itu kata lain dari mustahab. Apa mustahab? Mustahab itu kata lain dari sunnah. Apa sunnah? Apa sunnah, Pak? Kita bahas fikih. Apa sunnah? Iya, sahih. Dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak apa-apa. Yaitu ma amara bihi syari' la ala wajhi ilzam. Yaitu sesuatu yang diperintahkan oleh syariat tetapi tidak secara ilzam, tidak secara wajib. Dengan kata lain, al-mandub yusabu fa'iluhu imtisalan. Sesuatu yang mandub pelakunya mendapatkan pahala jika didasari karena melaksanakan perintah. Wala yu'aqibu tarikuhu, dan tidak akan diberi hukuman bagi orang yang meninggalkannya. Apa contoh mandub sunnah di sini? Nah, puasa Senin sama hari Kamis. Yang berikutnya yaitu muharram. Apa muharram? Larangan, betul larangan. Yaitu manaha anhu syari' ala wajhi ilzam bitarki. Sesuatu yang dilarang oleh syariat secara ilzam, secara wajib untuk ditinggalkan. Yaitu al-muharram yusabu tariku imtisalan. Haram itu adalah orang yang meninggalkannya diberi pahala. Kita Pak, kalau meninggalkan yang haram diberi pahala. Ustahaqul iqaba fa'iluhu, dan diberi hukuman bagi orang yang mengerjakannya. Jadi kita Pak, kalau meninggalkan yang haram saja, maka kita akan mendapatkan pahala. Nah, yang berikutnya makruh. Tadi apa makruh? Sahih. Mana anhu syari' la ala wajhi ilzam bitark. Yaitu sesuatu yang dilarang oleh syariat tetapi tidak secara ilzam untuk ditinggalkan. Contohnya, contoh yang makruh di sini, memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tangan kiri. Ini makruh. Dan juga makruh yusabu tarikuhu imtisalan. Makruh adalah yusabu tarikuhu, akan diberi pahala orang yang meninggalkannya. Jadi kita Pak, kalau memberi seorang tangan kanan itu dapat pahala karena kita meninggalkan yang makruh. Itu apa? Tidak memberikan dengan tangan kiri. Wala yu'aqibu fa'iluhu, dan tidak dihukum, tidak diberi hukuman orang yang mengerjakan makruh. Paham? Yang berikutnya yang kelima, mubah. Apa itu mubah?
Apa mubah apa? Yaitu mubah adalah dikerjakan tidak apa-apa, tidak dikerjakan juga tidak apa-apa. Contohnya apa? Makan, betul makan. Makan nggak ada hukuman. Nah, makan diperintahkan tidak? Tidak makan diperintahkan tidak? Hukum asalnya tidak. Paham ya? Nah, kita bahas. Al-makruh 'inda usuliyin, sesuatu yang mendatangkan pahala jika ditinggalkan dan tidak mendatangkan hukuman jika dikerjakan. Wal makruhatu shalah asya, dan perkara yang dimakruhkan asya, yaitu bermacam-macam. Tapi kita mencukupkan apa yang berada di kitab ini. Selebihnya nanti antum tanyakan. Nah, al-hadisu khamsun, hadis yang ke-50. Yang punya kitab betul enggak? Betul. Al-hadisu khamsun, yaitu hadis yang ke-50. An Aisyah radhiyallahu anha, yaitu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Siapa Aisyah? Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keberapa? Yang berapa? Pertama, tidak. Yang keberapa? Kedua. Masya Allah. Jadi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, "Idza uqimatis sholatu," apabila salat didirikan, wa hadarul asya, dan asya, apa asya? Makan malam dihidangkan, fa abda'u bil asya, maka mulailah dengan makan malam dahulu, baru salat. Nah, makna global, yaitu artinya pembahasan secara umum. Dalam sholat, bahwasanya kita itu dituntut untuk sholat dengan khusyuk serta ketundukan dan kehadiran hati. Ketika Allahu Akbar, kita khusyuk, hati kita juga hadir sholat. Jangan Allahu Akbar, mata mandang ke sujud, pikiran di mana? Di rumah. Lagi ngapa nih istriku ini? Atau mikir hal lain, mikir istri jam kuliah ini kan, waduh banyak tugas ini, gimana ini? Sholat. Terkadang ada orang itu sholat tidak sadar berapa jumlah rakaat yang dia kerjakan. Kenapa? Karena dia banyak pikiran. Maka dituntut khusyuk, dan khusyuk itu merupakan ruhus sholat. Khusyuk merupakan ruhnya sholat. Nah, jika sholat jika hendak didirikan sholat sementara makanan dihidangkan. Saya ini udah qomat nih, sebelum qomat nih makan dihidangkan, adzan makan dihidangkan, kemudian qomat, maka dahulukan makan. Apa hikmahnya Pak? Ketika sholat dalam keadaan khusyuk, berbeda halnya dengan makan dan dihidangkannya, ada ayam bakar, ada sate kambing, ada kapsyah, ada macam-macam makanan yang enak-enak. Apalagi saatnya dikipas baunya Masya Allah gitu kan, Allahu Akbar, waduh, nggak khusyuk Pak, nggak khusyuk. Itu hikmahnya. Apalagi sebagian temannya mendahulukan makan, sebagian lagi sholat, Allahu Akbar, waduh habiskan itu pasti itu. Bisa aja. Maka apa? Dulukan makan dahulu. Nah, kemudian kata mu'allif di sini, wa qila yansarifu qalbuhu 'anil khusu' alladhi huwa lubbus shalah. Hadza ma lam yudrik 'alaihi al-waqt. Nah, kenapa kita harus salat? Kenapa kita harus makan dahulu ketika makanan dihidangkan? Kata mu'allif di sini, yaitu agar hatinya teralihkan dari kekhusyuan yang menjadi inti salat, dengan catatan jika waktunya tidak mepet dan sempit, artinya waktu salat masih panjang. Tapi kalau waktu pada sempit, maka dahulukan makan. Apa? Dahulukan apa? Salat. Balik Pak, balik. Salat dulu. Kalau kita makan nanti apa? Habis waktunya. Akhirnya apa? Ketika kita salat luar waktu, maka hukumnya nggak sah itu salatnya. Nah, ma yukhadu minal hadis. Kesimpulan hadis ini. Yang pertama, anna ta'ama wasyarab idza hadara waqtu shalah qaddima 'alaiha ma lam yudayyiq waqtaha fataqaddama 'ala ayatil hal. Yang pertama,
jika makanan dan minuman sudah dihidangkan pada waktu sholat, maka makan dan minum harus didahulukan selagi waktunya tidak sempit. Nah, apapun keadaannya, mau lapar apa tidak. Yang kedua, zahir hadis ini sabaan akana muhtaj ta'am am ghairu muhtaj. Hadis ini zahirnya adalah tidak ada bedanya apakah saat itu membutuhkan makanan atau tidak membutuhkannya. Zahir hadisnya disebutkan idza uqimatis shalah, jika hendak didirikan salat, wa hadal asya, dan makan malam dihidangkan, maka dahulukanlah makan. Di hadis ini tidak diikat dengan kalau kamu lapar. Hadisnya umum, baik kamu lapar atau tidak, butuh makan apa tidak, ketika dihidangkan makanan, dulukan makan meskipun sudah qoma. Nah, akan tapi ketika makan ya secukupnya. Artinya apa? Ketika makan ya sepiring gitu kan. Biar apa? Kalau sholatnya isya 4 rakaat dibaca panjang, masih bisa dapatkan sholat jamaah. Jamaahnya ngajak, makannya 5 piring, dan minum disebut, habis minum apa? Nyantai dulu. Kekenyangan. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, anna hudurat ta'ami lil muhtaj ilaihi 'udhran fi tarkil jamaah. Kehadiran makanan bagi orang yang membutuhkannya menjadi alasan untuk meninggalkan sholat jamaah. Artinya apa? Bagi orang yang dihidangkan makanan meskipun sudah qomat, itu menjadi alasan bolehnya tidak sholat berjamaah. Yang keempat, anal khushu'a wa tarkus syawaghil matlubin fi shalah. Kekhusyuan dan meninggalkan semua kesibukan dituntut dalam salat, liyahdul qalbi lil munajah, agar hati tercurah pada munajat. Artinya apa? Sesuatu perkara yang menyibukkan salat, yang mengganggu kekhusyuan salat, hendaklah ditinggalkan. Paham? Jadi contohnya bukan ketika dihidangkan makanan aja, tapi yang bisa mengganggu kekhusyuan salat itu banyak. Contohnya ya ketika salat terdengar musik di HP gitu kan. Maka teman-teman kalau salat itu matikan HP. Ketika HP itu nyala, apa terjadi? Berisik dan mengganggu orang yang salat, apalagi itu lagu yang hafal itu imamnya. Mungkin bisa berubah itu imam nyanyi nanti. Iya. Maka harus dihindarkan seperti ini. Yang berikutnya, al-haditsu hadiyah wal khamsun, yaitu hadis ke-51. Wali Muslimin an Aisyah radhiyallahu anha qalat, yaitu ini hadis lafadznya Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Aisyah, aku mendengar bahwa Nabi bersabda, la salata bihadratit ta'am, tidak ada salat bagi orang yang dihidangkan makanan, wala wahwa yudafi'u akhbasan, dan juga tidak ada salat bagi orang yang menahan 2 akhbasan, yaitu 2 hadas. Qala syarih, berkata pensalah kitab ini, taqaddama fil hadits sabiq dzakara raqbatu sari al-aqidah fi huduril qalbi min salati bayna yaday rabbah. Dalam hadis yang telah berlalu sudah disampaikan keinginan penyampai syariat yang kuat tentang kehadiran hati dalam salat. Artinya ketika salat juga harus menghadirkan hati. Naam. Wa kadzalika yanha 'anis salati ma'a mudafi'atil akhbasan. Begitu pula dilarang salat ketika seorang menahas 2 akhbasan, yaitu 2 hadas. Seorang juga dilarang tidak menahan 2 hadas. Apakah itu? Huma al-bawl wal ghaid,
yaitu menahan buang air kecil dan menahan buang air besar. Ketika sholat Pak, ketika Pak merasakan seperti berut, entah mau kencing atau mau buang air besar, yang pertama kali Bapak kerjakan harus buang air besar dan buang air kecil. Nah, kenapa? Karena ketika seorang sholat dalam keadaan menahan kencing atau buang air besar, pasti akan menghilangkan kekhusyuan. Apalagi orang yang mau kebelet itu sedekapnya di dada, paling di perut kan, aduh gitu. Ini harus dahulukan, yaitu ke kamar mandi dahulu. Nah, berikutnya ikhtilaful ulama, perbedaan di kalangan para ulama. Tambah sekilas sedikit. Akhadha bi dhahiril hadis, Zahiriyah wa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu golongan Zahiriyah, yaitu pendapat Zahiri, dan juga pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mereka menyimpulkan falam yusahhihu salata ma'a wujudit ta'am. Mereka menganggap salat tidak sah jika makanan sudah dihidang atau ketika menahan buang air besar maupun air kecil. Ini pendapat Zahiriyah sama pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak sah salatnya. Nah, kenapa? Karena mereka menganggap salat dalam keadaan seperti itu adalah batil. Akan tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membatasi ketidaksahan tersebut ketika membutuhkan makanan, artinya dalam keadaan perut lapar sekali, ya dihidangkan makanan, dia sholat, maka tidak sah sholatnya. Kalau orang yang dalam keadaan lapar sekali, paham? Tapi kalau nggak lapar, makanan dihidangkan, dia sholat, apa hukumnya? Makruh. Nah, kemudian wadhahaba jumhur ulama, dan pendapatnya jumhur ulama ila sihhati shalah ma'a karahatihi 'ala hadhil hal. Sedangkan ulama, apapun alasannya, menghukumi makruh. Ini pendapat jumhur ulama. Wallahu a'lam. Cukup insyaallah kita bahas 2 hadis. Nah, silahkan kalau ada pertanyaan. Apa hukumnya salat memakai baju yang bergambar atau ada tulisannya begitu? Gambar apa dulu ini? Gambar partai. Masa buat kampanye? Ada apa tidak? Ada. Di kerahnya, di belakangnya itu saatnya berkampanye. Gimana seperti itu? Nah, ada perinciannya. Salat yang memakai baju yang ada gambarnya, ada perincian yang pertama. Jika gambar-gambar itu termasuk gambar yang diharamkan, seperti gambar wanita lanjang misalnya, kemudian gambar salib di bajunya, gambar salib gitu kan, kemudian atau gambar patung Buddha, patung Buddha misalnya kan, atau gambar rokok, mungkin dijual rokok gitu kan, rokok membunuhmu gitu, udah tahu dijual gitu, membunuh gitu. Apa hukumnya? Gambar-gambar semacam ini jika dipakai dalam sholat, maka haram memakai baju itu, nggak boleh. Kenapa? Karena itu merupakan gambar-gambar kemaksiatan, gambar wanita, gambar patung, gambar salib, gambar rokok, dan juga itu akan membuat orang yang di belakangnya membaca dan hilang kekhusyuan, mengganggu orang sholat. Nah, jadi apa hukumnya? Haram. Yang kedua, jika dia memakai baju atau pakaian yang tidak mengandung gambar, tapi hanya tulisan, tapi ucapan tulisannya itu berbau kata-kata yang jelek, misalnya ciumlah aku gitu. Di Jawa itu banyak Pak, kaos oblong itu banyak tulisannya gitu. Atau sudah beristri jangan digoda, kalau mau jadi yang kedua. Bagus tulisannya kan, Masya Allah. Iya kan? Seperti itu. Atau tulisan I love you. I kemudian apa? Gambar
hambar hati kemudian I love you gitu. Apa hukum ini? Itu pun juga memakai baju itu diharamkan. Baju yang I love you itu bukan masalah tadi apa? Sudah beristilah dengan itu beda pembahasannya ya, beda. Gambar stansiumlah aku seperti itu termasuk tulisan yang mengandung syahwat dan harus ditinggalkan. Jangan malu Pak, tinggalkan aja kalau seperti itu. Kadang kita itu gimana ya, memakai baju Islam, sirat Islam kita tuh kadang malu. Pakai songkok malu, pakai baju seperti ini malu. Lebih suka pakai siap-siap kaki, gimana? Nah, kemudian yang ketiga, yaitu baju ataupun kaos tidak ada gambar dan juga bukan kata-kata yang sifatnya haram. Seperti di sarung itu ada mereknya gitu kan, itu kan bukan kata kotor, cuma merek sarung aja gitu kan. Dagadu sarungnya misalnya kan dagadu sarungnya bisa aja kan. Apa hukumnya? Hukum seperti ini kalau dilihat orang yang sholat memakainya makruh. Makruh kenapa? Karena juga bisa mengganggu orang yang sholat. Maka tinggalkanlah pakaian seperti itu. Jadi gimana sarungnya kalau ada tulisannya di depan, di balik depan tulisannya, jangan di belakang, di depan. Apa faedahnya? Kalau di belakang pasti dibaca sama orang. Kecuali di belakang antum ada orang buta, nggak apa-apa, kan nggak baca. Allah yang lain silakan. Nah, ketika imam kunut, apakah kita ikut kunut? Yang kedua, ketika imam kunut kemudian dia lupa ada sujud sahwi, apakah kita ikut sujud sahwi? Nah, kita jawab dulu pertama. Hukum kunut subuh itu ulama khilaf. Pendapat Syafi'iyah dan juga Imam Syafi'i, kunut subuh itu termasuk sunnah. Kenapa? Karena hadisnya bagi mereka adalah hasan li ghairihi. Karena banyaknya jalan, banyaknya orang yang meriwayatkan hadis, maka hadis dhaif, maka naik menjadi hasan li ghairihi. Pendapat yang kedua, Malikiyah dan lain-lain, hadis itu lemah, maudhu'. Meskipun banyak yang meriwayatkannya, tapi hadis itu tidak bisa naik kepada hasan li ghairihi. Ini sudah khilaf ulama dahulu. Tapi mauqif kita bagaimana ketika kita sholat di belakang imam yang memakai kunut? Wallahu a'lam, pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pendapat dengarkan ini, dan juga pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Shalih Ibnu Utsaimin. Ketika imam kunut, kita ikut kunut. Ini juga ada riwayat bahwasanya Imam Ahmad bin Hambal, ya, ketika sholat di belakang Syafi'iyah, apa dikerjakan? Ikut angkat tangan. Biar apa? Biar tidak ada khilaf di dalam sholat tersebut. Insya Allah juga ada nanti bahasanya bab kunut, sabar insya Allah. Nah, jadi apa? Kita ikut kunut, biar juga tidak menjadi fitnah. Ketika imam sujud sahwi, kita pun juga ikut sujud sahwi. Sebagaimana yang Nabi katakan, ju'ilal imamu litamati. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Jika imamnya takbir Allahu Akbar, maka kalian juga takbirlah. Wa idza raka'a farka'u. Jika imam rukuk, maka rukuklah. Maka jika imam kunut, ikutlah kunut. Ikut. Wallahu a'lam, saya masih berpendapat dengan pendapatnya, mengikuti pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan pendapatnya Syekh Shalih Ibnu Utsaimin. Karena itu yang sepadang pendapatnya kuat. Kalau ingin berpendapat ulama yang lain silahkan. Tapi masalah ini tidak sampai menjadi wala wal bara'. Tidak boleh perkara ini dijadikan kebencian dan kecintaan. Tidak boleh. Ini malah khilaf. Fikih itu luas. Yang penting apa? Orang yang mengamalkannya, dia harus bisa berdalil, bisa berhujjah, punya alasan. Itu yang paling penting. Kalau fikih itu, teman-teman, boleh khilaf dengan syarat dia mempunyai dalil dan itu sahih kuat, sama-sama kuat, gak ada masalah. Tapi kalau fikih itu
si A memakai dalil yang kuat, si B tidak kuat, maka pakai yang kuat. Maka kita itu perlu belajar namanya apa? Kitab Sahih Fikih atau Fikih Sahih. Sahih Fikih dibahas khilaf-khilaf. Dan juga memakai hadis yang nggak ada khilaf, seperti kita bahas ini, hadis Sahih Bukhari Muslim, nggak ada khilaf. Beda hadis yang lain, itu ada khilafnya para ulama menilai hadis tersebut. Ada yang ulama ini dhaif, ini hasan. Wallahu a'lam. Tapi bagi teman-teman yang ingin mengamalkan ketika imam itu kunut, teman-teman gak angkat tangan, diam aja, juga nggak ada masalah, boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Kenapa? Karena mungkin aja berpendapat bahwasanya kunut itu hukumnya bukan sunnah, karena hadisnya dhaif. Maka tidak perlu angkat tangan, nggak ada masalah. Gitu. Artinya apa? Ini nggak perlu diperdebatkan masalah seperti itu. Tapi bapak yang lain tadi, ketika mendapati imam kunut dan jamaah kebanyakan kunut, ikutlah kunut. Nah, kalau laki-laki sholatnya di mana? Di masjid berjamaah, wajib hukumnya. Perempuan di mana sholatnya? Di rumah. Ketika dihidangkan makan di waktu sholat, ini makan dulu apa sholat? Jawabannya tadi apa? Makan dahulu. Dengan catatan, lupa diingatkan, tidak merutinkan makan malam setiap sholat. Ini maksud saya tadi, lupa. Jangan sengaja waktu maghrib hidangkan makanan, waktu isya hidangkan makanan. Kapan jamaahnya, gitu kan? Nanti menyengaja di kantor, ayo kita makan, mau adzan nih, ayo. Bukan seperti itu maknanya ya. Paham? Jadi intinya kalau seandainya nggak dirutinkan nggak ada masalah. Kalau dirutinkan itu maka tidak. Allah Pak, yang lain silakan. Hukum menunda-nunda salat. Perhatikanlah ayat berikut ini. Fawaidun lil musallin. Artinya apa Pak? Celaka orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, itu orang yang melalaikan salat. Kata ulama, itu juga mencakup orang yang suka menunda-nunda salat. Artinya orang yang suka menunda-nunda salat, sudah masuk waktunya, adzan dikumandangkan, jamaah nunda, nantilah salatnya. Main HP itu, WA lo katanya kan. Ini bahkan nggak jamaah itu, lupa nunggu sampai waktu mau habis. Ini haram, nggak boleh hukum. Tapi apa? Sebaik-baik sholatnya itu tepat pada waktunya, di awal waktunya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ada lagi kan? Satu lagi. Puasa sunnah kan? Apakah boleh kita menjalankan sholat jamaah kalau puasa seperti atau puasa besar untuk sholat jamaah wajib? Nah, ketika puasa apa yang dikerjakan? Makan dulu apa sholat jamaah? Jawabannya adalah berbuka puasa dahulu. Berbuka, ya berbuka. Berbuka itu nggak perlu makan, nggak mesti makan besar kan begitu. Cukup dengan apa? Kurma. Makan kurma aja. 1 atau 3 atau 7 atau genap nggak ada masalah. Itu baru minum air putih. Kemudian makan lagi gorengan nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Baru sholat. Setelah sholat baru apa? Makan lagi, boleh. Allah. Doa penutup kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.